Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman juga dalam keadaan baik-baik saja. Dan John Herdman, pelatih kepala timnas kita yang saat ini sedang berada di Bali mempersiapkan tim untuk tampil di Piala AFF 2026 ini. Sudah melewati tahap pertama seleksi atau TC yang langsung di Gianyar sana. Dan nanti menatap ke fase kedua atau tahap kedua. Rencananya besok teman-teman itu akan dimulai sampai mungkin tanggal 24 ya. Itu terakhir atau tanggal 25 karena kita akan bermain pada tanggal 27 Juli akan datang. Pertandingan pertama berlangsung di Pakansari menghadapi Kamboja. Nah, John Herdman sekarang sedang memikirkan untuk mencoret beberapa pemain tentunya untuk tidak melanjutkan ke tahap kedua dan menanti pemain-pemain yang nanti masuk di tahap kedua. Ragnar Oratmangun yang sejak kemarin itu sudah tiba di Indonesia menyusul ke Bali. Dan dia sudah tiba hari ini bersama juga dengan gelandang kita yaitu Ivar Jenner. Mereka akan bergabung. Di sana sudah ada Jordi Amat dari Skrido tentunya sudah menunggu. Di sana Donny Tri, Tom Hai, Eliano Reinder semua sudah ada di sana. Ya, sehingga ini akan menjadi sebuah kekuatan bagi tim kita yang akan diracik dengan baik oleh John Herdman. Ragnar kita tahu bahwa dia kesini untuk sekalian selain bermain tim nasional dia kan sudah dipinang, sudah diambil secara resmi oleh Persib Bandung dan sudah diumumkan bersama dengan Sandy Walsh. Dan Sandy Walsh juga sudah di Bali. Ya bersama-sama Sandy sedang menunggu Ragnar. Dan mereka akan bertemu hari ini pasti. Akan ngobrol-ngobrol banyak tentunya. Karena kan diberikan porsi setelah tahap pertama selesai, hari ini libur. Ya sudah libur semua tentunya diberikan kebebasan lah untuk bisa menikmati panorama yang ada di Bali sana. Mungkin ada juga yang jalan-jalan ke pantai, ada juga yang berbelanja, datang ke mall, ngopi-ngopi santai ya. Dan kemudian mereka akan mulai besok untuk fokus lagi di dalam tahap kedua. Nah, dengan masuknya Ragnar dan juga Ivar, maka kekuatan tim kita itu untuk ukuran Piala AFF ini atau yang ini turnamen yang sekarang disponsor oleh Hyundai itu di kawasan Asia Tenggara ini, kita berpeluang besar untuk bisa menjadi juara pertama kali dalam sejarah. Karena kan kita belum pernah menjadi juara teman-teman ya, selain 6 kali itu runner up. Nah sekarang John Herdman mengusung target itu. Mumpung dengan banyak pemain-pemain abroad kita yang sekarang bermain di Liga Super, maka susunan pemain pasti akan bagus. Ini yang membuat Vietnam juga agak mewaspadai kita. Vietnam tidak main-main ya. Kim Sang-sik pelatih mereka asal Korea itu membawa Vietnam ke Korea Selatan untuk latihan di sana, TC di sana dan mengadakan beberapa uji coba teman-teman. Dan hasilnya bagus. Mereka tidak kalah di sana dan modal ini yang mereka bawa ke Piala AFF. Nah, mereka akan berhadapan dengan Indonesia pada tanggal 3 Agustus sesuai jadwal itu di Pakansari. Kita menjadi tuan rumah. Jadi kita diuntungkan sebagai tuan rumah, tapi mereka juga bagus persiapkan diri mereka. Kenapa ini? Mereka pingin mengalahkan Indonesia. Mereka tidak mau kalah dengan karena 3 pertandingan terakhir di level senior mereka tidak menang. Sejak di Piala Asia mereka gagal, kalah dengan 1-0. Kemudian 2 kali di putaran kedua mereka juga tidak mampu mengalahkan kita, kalah 1-0 di Jakarta dan kalah 3-0 di Hanoi. Tentunya ada dasar dendam karena 3 pertandingan terakhir Vietnam itu tidak mampu mencetak gol, menjebol gawang Indonesia. Sekarang di tangan Kim Sang-sik tentunya mereka pingin bagaimana membalas ya hasil yang mengecewakan itu. Tetapi mereka akan datang ke Pakansari. Bahkan ada rencana ini mungkin bisa saja digeser ke GBK agar lebih luas untuk banyak penontonnya akan datang mendukung tim Garuda kita di saat menghadapi Vietnam. Tapi belum ada info ke sana ya. Sementara masih di Stadion Pakansari. Ya diawali dengan pertandingan melawan Kamboja. Kan jadwalnya itu setelah 27 Juli Kamboja, tanggal 31 tandang dengan Timur Leste itu akan bermain di Chonburi sana ya di Thailand. Karena Timur Leste memilih di sana bukan di Kuala Lumpur. Kalau kemarin dia playoff dengan Brunei Darussalam kan di Kuala Lumpur 2 pertandingan. Setelah mereka bisa menang melawan Brunei, nah mereka satu grup dengan Indonesia, mereka minta di Thailand. Wah, jadi kita akan ke sana tanggal 31 ke Thailand, teman-teman. Baru balik lagi yaitu lawan Vietnam tanggal 3. Dan balik lagi keluar tandang ke Singapura, main di Stadion Nasional Singapura ya. Itu jadwal-jadwal kita yang teman-teman perlu juga tahu dan mungkin pasti sudah tahu juga ya kan.
dengan jadwal Piala AFF. Oke, saya tetap lanjut dengan pembicaraan Ragnar. Ketika Ragnar datang, pasti suasana itu kan akan berbeda. Ya, John Herman akan tersenyum, akan senang dengan bergabungnya Ragnar, dan tentunya ada Ivar di sana. Ya, sehingga komposisi pemain dia sudah bisa lihat. Kalau pasti Ragnar kan sudah pasti masuk. Ya, Tom Hai sudah pasti masuk, Ivar pasti masuk. Itu untuk ada di tim utama. Maka di starting 11 itu pasti sedang dipikirkan yang terbaik untuk di Piala AFF. Ya, dengan Ragnar ada di barisan depan. Ya, sayang kabar terakhir bahwa Mauro Silvestre itu cedera dan harus buyar mimpi dia untuk bisa memperkuat tim Indonesia. Padahal dia diharapkan ya untuk tampil ada di lini serang sebagai nomor 9 tentunya, di striker, tapi dia tidak ada. Namun ada Michel Baker yang sudah bergabung juga. Michel sudah ikut latihan. Setelah ke Jakarta ambil sumpah, dia udah berangkat. Balik ke Bali dan sudah ikut latihan. Dan dia akan terus sampai ke tahap kedua. Dan pasti dia akan mengisi posisi salah satu di starting 11 nomor 9 di depan. Jadi kalau ada Michel Baker di depan, maka Ragnar akan bermain dari kiri. Ya, mungkin saja di kanan itu ada Marcelino Ferdinand. Bisa saja, karena di sana juga ada Jakob Sayuri kan. Ada banyak alternatif yang bisa dimainkan, karena Eliano Rendas juga ada. Walaupun Eliano juga bisa bermain di belakang. Jadi di depan itu kita kuat. Ya, baguslah kalau bicara. Nah di gelandang ada Tom Hai yang ada di sana. Jadi kita kuat. Ada Ivar Jenner yang akan bermain. Kalau dengan 3-4-3 misalnya, yaitu Ivar dan Tom akan bermain di sana. Kemudian di kiri bisa saja Sain Patinama atau Donitri yang akan bermain di kiri. Di kanan Sandy Walsh ya, untuk bisa bermain. Ini kuat teman-teman ya kalau dengan posisi seperti itu. Nah 3 back di belakang ini sudah pasti satu kapten ya, Rizky Ridho bermain. Entah dengan Jordi akan dimainkan di sana, dan sambil menunggu kepastian dari Ivar Jenner. Kalau klubnya Fortuna Sittard memberikan izin, dia akan berangkat dan dia akan bermain. Oh, kalau ada Ivar di belakang kuat kita. Ivar Ridho kan sudah nyambung, termasuk dengan Jordi akan bermain di sana. Jadi kita sangat kuat. Soal kiper ada Nadeo di sana. Ya, untuk kita bisa melihat bahwa ini sebuah starting 11 terbaik. Ya, semoga Teja Paku Alam juga bisa masuk karena akan bersaing juga dengan Cahya untuk merebut kiper dengan Muhammad Riyandi. Tapi Nadeo mungkin akan menjadi penjaga gawang utama di Piala AFF. Nah, kita akan nantikan saja pengumuman dari John Herman untuk tim terbaik kita, karena dia akan menentukan 23 pemain dari 26 pemain yang mungkin akan dia bawa di perhelatan Piala AFF kali ini, yang pasti sebagian besar itu 99% itu datang dari pemain lokal kita yang bermain di Liga Super tentunya ya. Mungkin hanya dengan Matthew Baker yang dari luar yang bisa bergabung, syukur-syukur dengan Justin Haptan juga bisa ikut bergabung ya, dengan Marcelino yang semua berasal dari luar dari Indonesia, bermain sebagai pemain abroad. Sampai di sini saya berbicara, teman-teman. Wassalam, ciao.